Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardh, yakhluqu man yasha', yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Shadaqallahul azim. Yang artinya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Asy-Syura ayat 49. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat kembali hadir di dalam masjid ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah, menjalankan tugas kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang telah diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, kepada pengikut setia beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, berdasarkan surat Asy-Syura ayat 49 yang telah saya bacakan tadi, tema kutum kita pada pagi ini adalah anak-anak perempuan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin sebagian kita sudah mengikuti berita-berita di media sosial, media elektronik, media cetak. Ada seorang ayah yang mantan calon legislatif yang gagal mensetubuhi anaknya di Kabupaten Padang Pariaman dan ditangkap oleh polisi. Dia mensetubuhi anaknya sejak anaknya kelas 6 SD sehingga anaknya hamil. Kemudian orang tua perempuan menuntut ke kepolisian sehingga ditangkap. Itulah kejadian di dunia ini. Seharusnya orang tua yang melindungi, tetapi orang tua malah memakan anaknya sendiri. Ini tidak semestinya terjadi, dan ini adalah melanggar fitrah sebagai manusia. Bahkan manusia itu lebih rendah daripada binatang, karena anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kita telah diberikan oleh anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya orang tua mendidik anak, bahkan mendidik anak itu dari sejak kandungan. Sebab masa depan anak tergantung daripada pola asuh orang tua. Kalau pola asuh orang tua keliru, maka anak akan menjadi anak yang terbelakang, terkena mental, dan perkembangannya menjadi hal buruk di masa depan, menjadi trauma di masa depan. Islam menaruh perhatian yang cukup besar kepada pendidikan dan pengasuhan anak, terutama anak-anak perempuan. Islam juga memberikan tanggung jawab besar kepada orang tua untuk memberikan pengasuhan pendidikan kepada anak-anak perempuan, karena anak-anak perempuan ini cukup rentan bagi kita, apalagi di masa yang sekarang ini yang penuh dengan cobaan dan fitnah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, begitu besarnya Islam menaruh perhatian dan memberikan tanggung jawab kepada orang tua terhadap anak perempuan, maka Allah juga memberikan ganjaran yang cukup besar juga kepada orang tua yang berhasil mendidik anaknya, berhasil mendidik anak perempuannya. Berapa keutamaan daripada mendidik anak perempuan? Yang pertama, dilindungi dari siksa api neraka.
sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, lantas ia bersabar dan memberikan makan, minum dan pakaian dari hasil jerih payahnya, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian juga ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan lantas ia bersabar berbuat baik kepada mereka, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, begitu besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya memberikan penjelasan bahwasanya anak-anak perempuan kalau diberikan kebutuhan dijaga dengan baik sehingga mereka sampai balik berakal, bahkan sampai mereka berkeluarga bersuami, itu begitu besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan gambaran bahwasanya kalau kita sebagai orang tua berhasil mendidik anak perempuan, maka kita akan terhalang oleh api neraka. Yang kedua, mendapati janji berupa surga, sebagaimana hadis, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian ia bersabar atas kesulitan serta suka duka dalam merawat mereka, maka Allah Ta'ala masukkan ia ke dalam surga disebabkan kasih sayang yang ia berikan kepada mereka. Kemudian ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan anakku anak perempuan? Nabi menjawab, iya, juga termasuk anak perempuan. Ada lagi sahabat yang bertanya, bagaimana dengan satu anak perempuan? Nabi juga menjawab, iya, dengan 1 anak perempuan. Arti intinya, hadis di sini ditekankan bahwasanya kalau kita punya anak perempuan, baik 3, 4, 5 ataupun 1, itu memberikan investasi bagi kita untuk mendapatkan dengan kita surga yang Allah Subhanahu wa taala. Dan penting intinya adalah bagaimana mereka dirawat dengan baik dari kecil, kemudian diberikan pengasuhan yang cukup baik, diberikan pendidikan yang baik sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan anak. Makanya kita akan diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Itu bagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu, barang siapa yang menafkahkan 2 anak perempuan hingga keduanya balik, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan dia Nabi memberikan isyarat menggabungkan 2 jari tengahnya, yaitu jari manis dan jari telunjuk. Hadis riwayat Muslim. Ini ganjaran yang ketiga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita betul-betul memberikan perhatian khusus kepada anak perempuan, bukan berarti anak laki-laki tidak diperhatikan. Begitu besarnya Islam memperhatikan anak perempuan. Sebagaimana Nabi pertama diutus di Jazirah Arab di kota Mekah, pada saat itu kaum jahiliyah mengubur anak-anak perempuannya karena mereka merasa malu memiliki anak perempuan. Kemudian dengan kedatangan Nabi, anak-anak perempuan diangkat derajatnya, karena pada masa lalu perempuan dianggap sebagai makhluk yang rendah, karena mereka menganggap menjadi suatu aib bagi mereka kalau mereka melahirkan anak perempuan. Itulah gambaran ketiga keutamaan daripada jika kita memiliki anak perempuan. Yang terpenting intinya bukan banyak atau sedikitnya anak perempuan kita miliki, gimana pula pengasuhan kita kepada anak perempuan. Bahwa anak perempuan itu butuh perhatian yang serius, butuh perhatian khusus agar mereka tidak menjadi korban daripada keganasan dunia saat ini. Bahkan orang yang dalam rumah tangga sendiri, seperti kejadian yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, orang tua sendiri yang merusak anaknya, sehingga anaknya merusak masa depannya, menjadi mereka terkebelakang mental, rasa malu dan depresi. Sehingga apapun yang telah terjadi, walaupun telah ditangkap orang tua, tapi yang mental namanya anak tidak akan bisa diperbaiki dengan begitu baik, karena mereka merasa sudah depresi. Bahwasanya orang terdekat mereka yang memberikan keburukan kepada mereka, sehingga dibutuhkan ilmu agama dan dibutuhkan iman bagi orang tua dalam
mendidik anak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, semoga para orang tua yang mendapat anugerah anak-anak perempuan dan mengasuh mereka dengan sebaik-baiknya, kelak anak perempuan itu akan menjadi perisai baginya di api neraka nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kesimpulannya adalah perhatikan serius anak perempuan kita dengan masa depan yang mereka kita butuhkan nanti di dunia dan di akhirat. Di dunia mantu mereka kita, nah kebiasaan di Minang bahwasanya orang tua kalau sudah tua biasanya akan ditinggal di rumah anak-anak perempuan. Jarang orang tua yang tinggal di rumah anak laki-laki. Kemudian di dunia nantinya dan di akhirat nantinya akan juga menjadi pelindung kita di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi